Episode 59. Dokterku itu istriku. Mereka begitu lama di ruangan tersebut, ada-ada saja yang Rendra tanyakan pada Dokter Mila. Sementara Raja menghubungi sendiri ayahnya Vero. Dasar anak bodoh, bagaimana bisa kamu tertembak seperti itu ha? Apa tidak menggunakan baju anti peluru? Bentak Vero. Saya tidak apa-apa, tapi Raja sudah memporak-porandakan mansion Ibrahim. Tapi mereka tiba-tiba mendapat bantuan entah dari mana, bahkan memiliki senjata yang tidak bersuara. Jawab Raja. Lalu untuk apa kamu minta Pulau VR? Tanya. Vero heran. Untuk menyekap istri si narsis itu Pak, kita kesampingkan dulu Om Romeo. Raja yakin dia baik-baik saja sekarang, dan kita fokuskan dulu penangkapan Narendra. Jawab Raja. Hahaha, good ide. Tunggu, istri. Mang dia sudah menikah kok kita ketinggalan informasi ya, siapa wanita itu? Tanya Vero penasaran. Ini nih pekerjaan Romeo Pak, bisa ya cuma menyalahkan pihak kita kalau gagal. Semua ini karena ulah Romeo, kalau dia berhasil menikahkan Clara dengannya, maka ini tidak terjadi, dan saat ini istri Narendra hamil, pasti bocah itu sangat mencintainya, jadi gunakan kesempatan emas ini Pak, kalau Rendra bisa kita ambil, otomatis Romeo juga bisa kita ambil, aku yakin Rendra lah yang menyembunyikan Romeo, bukan Zain Ibrahim, ucap Raja. Ini baru anakku. Oke Papa akan kirim orang terbaik kita untuk menculiknya dan terus pantau keberadaan wanita itu, ini baru berita yang bagus. Ucap Vero senang dengan berita yang dia dapatkan. Kita akan menguasai dunia ini dengan robot yang akan kita luncurkan, hahaha, biarkan saja Romeo membusuk di sana dulu, selama ini, kota sudah menjadi budaknya sekarang kota yang akan memimpin. Sementara Vincent kakak Raja, masih terus menyerang Lion King, setiap hari mereka mengirim orang ke markas Lion King. Setelah keluar dari ruangan Dokter Mila, Rendra membawa Raisya pulang, melewati jalan rahasia, mereka menuju ke ruang Papa Zain dan lorong rahasia itu akan langsung tembus ke sebuah rumah makan, dekat rumah sakit, jadi tidak ada yang tahu kalau mereka sudah keluar dari sana. Demikian juga dengan Dev, dia masih mengawasi ruang direktur tersebut, tapi sama sekali tidak ada pergerakan dari dalam. Sial, mereka pasti sudah pergi dari sini. Oke kali ini gue memang kecolongan tapi tidak lagi nanti. Gumam Dev kesal. Dev menghubungi beberapa anak buah mereka untuk terus memantau baik rumah sakit, mansion Ibrahim maupun perusahaan mereka. Kalian harus tetap memantau dan membuntuti pergerakan setiap keluarga, itu secara sembunyi-sembunyi, hanya dengan cara licik, satu-satunya cara untuk mendapatkan wanita tersebut. Ucap Dev di teleponnya. Narendra dan Raisya sudah sampai di rumah bahkan Rendra tidak membiarkan Raisya untuk berjalan sedikit pun, dia akan menggendong Raisya mulai dari keluar mobil sampai di kamar mereka. Ma, tolong Rei, lihat anak mama, aku tidak sakit ma, cuma 4 mil saja, tidak harus digendong seperti ini. Raisya mengadu ke Mama Kim, tapi perempuan yang menolak tua itu cuma tertawa geli melihat tingkat posesifnya persis seperti ayahnya. Haha, Rei terima saja, daripada nanti mendapat hukuman enak-enak. Jawab Kimi, sambil mengikuti mereka ke kamar. Kok mama tahu? Ya tahulah, Iha biangnya posesif ada di sana tuh. Tunjuk Kimi ke arah Zain dengan dagunya. Wah ternyata ada yang mas tiru rupanya, dasar aneh. Cemberut Raisya. Sayang jangan cemberut atau aku makan sekarang juga B1 bir monyong itu. Ucap Rendra yang tidak tahu malu itu. Sontak telinga Rendra terasa panas dan ada yang menarik, ternyata mamaknya biang yang melakukannya. Aduh, bisa putus telinga Rendra. Keluh Rendra.
Syukurin siapa suruh M3 Zoom di depan orang tua lagi. Jawab Raisya membantu Mama Kim menjawab keluhan Rendra. Setelah sampai di kamar, Rendra meletakkan tubuh Raisya di sofa kamar. Mama baru bisa kepo pada mereka. "Rei, bagaimana hasil pemeriksaannya?" tanya Kimni. "Baik, Ma, semua baik dan sehat, usinya sudah 2 minggu, pantas saja akhir-akhir ini Rei merasa sering kram di perut bawah Rei, dan terasa ada yang mengganjal," jawab Raisya. "Mama tahu tidak, selain ganteng, pinter dan baik hati, putramu ini juga hebat dalam mengadon anak, dan ini buktinya Ma, anakku kelak kembar 3, bagaimana keren tidak?" ucap Rendra dengan pedenya. "Ya Allah Ren, keren bagaimana yang ada kasihan Rei-nya, dia kemana-mana harus menggendong ketiga anak kalian," ucap Kimi yang gemes dengan kelakuan konyol anaknya yang satu itu. "Makanya Rendra yang akan menggendong mereka berempat, malah ibunya juga ikut digendong kemana-mana kan enak," jawab narsis Rendra. "Alah emboh Ren, Mama tidak tahu lagi harus menjawab apa ketika berdebat denganmu," kesal Kimi. "Lihat sayang, Ibu Ratu sudah ngambek, jangan ngambek dong Ibu Ratu, putra mahkota cuma bercanda saja," dan untuk melampiaskan kegembiraan Rendra M3 meluk Kimi dengan erat. "Ma, tolong bantu menjaga istri dan anak-anakku ya, dan kamu sayang, dimanapun kamu berada, jaga dia dengan baik, dan juga dirimu sendiri. Kalian adalah harta berhargaku," ucap Rendra pada Raisya. Rendra bangkit dari duduknya dan berdiri tegak di hadapan kedua wanita kesayangan itu. "Hari ini biarkan pangeran tampan ini yang memasak untuk Ibu Suri dan Permaisuri. Kalian duduk manis saja di sini, nikmati layanan spesial dari orang spesial," ucap Rendra sambil membungkukkan badannya. Lalu berlalu ke dapur. Mama dulu ngidam apa sih sewaktu H4 mil, hingga jadi seperti itu?" bisik Raisya. "Haha, ngidamnya yang paling direpotkan itu adalah Alex. Papa selalu membawa asistennya itu untuk menuruti ngidamnya Mama. Pernah Mama suruh mereka memakai bunny hat keliling kantor, terus Mama minta Papa memakai pakaian serba pink seharian, bahkan mereka pernah dikejar-kejar 4 anjing karena mencuri mangga, tapi tidak Mama makan, malah Alex dan Cindy yang harus memakan mangga muda itu. Pokoknya dia suka menjahili kedua pria itu selama dalam kandungan, apalagi setelah keluar ke dunia, ada saja tingkahnya, tapi dia sangat menyenangkan, menghargai Mama dan kakaknya, bahkan selalu melindungi kami semua tanpa sepengetahuan siapapun juga." Kimi menceritakan kisah Rendra dalam masa kandungan. Ternyata dia memang sudah jahil bin usil sejak masih di dalam perut Mama, sehingga sedikit muncul ide untuk menjahili Rendra nanti. Episode 60. Anak buah raja terus memantau pergerakan dari Rendra maupun kedua orang tuanya, kemana mereka akan pergi, tapi sudah seminggu tidak nampak sama sekali Raisya keluar dari rumah yang tampak sederhana dari luar itu, tapi penjagaan di sana sangat ketat, bahkan Rendra juga memasang ranjau di pagar rumahnya. Bahkan Raja dan Dev menyewa rumah yang tidak jauh dari rumah Rendra, tentu saja mereka menyamar supaya tidak ketahuan. Sementara di tempat lain, di rumah sakit Pandawa tepatnya. Hari ini Andra bersiap diri akan menembak Dr. Vina, di ruangannya dia berlatih ditemani Dr. Vikram dan Dr. Aziz. "Bagaimana? Sudah siap semua kejutannya?" tanya Andra. "Siap," jawab Aziz dan Vikram serentak. Dia tidak mau kalah dengan Tuan Muda Narendra rupanya. Sindir Vikram. "Namanya juga usaha, ternyata di sebelahku, ada seorang gadis cantik yang diam-diam mencintaiku, tapi aku malah mencuekannya, aku takut suatu saat dia akan menyerah untuk mencintaiku," jawab Andra.
Mereka bersiap-siap, Andra dan Vikram naik ke atap tertinggi rumah sakit itu. Adegan akan segera dimulai. Aziz bertugas mencari keberadaan Dr. Vina. Dr. Vina tunggu. Panggil Aziz. Ada apa dok? Vina berhenti dan menoleh ke arah Dr. Aziz yang masih terengah-engah. Dokter tolong Dr. Andra, dia ada di rooftop, mau bunuh diri. Ucap Aziz. Bunuh diri? Kenapa? Bukannya sudah ikhlas menerima kalau Dr. Raisya sudah menikah, lalu apa hubungannya dengan gue? Heran Vina sekaligus sebel. Bukan masalah Dr. Raisya, di sana apa Dr. Vikram yang masih menenangkannya. Dr. Vikram bilang hanya Dr. Vina yang bisa menolongnya. Kata Aziz berikutnya. Dari kejauhan Siska juga berlari ke arahnya memberitahukan kalau Dr. Andra akan bunuh diri. Bahkan di bawah sana, juga disiapkan sebuah trampolin besar untuk menangkap tubuh Andra kalau dia benar akan melompat. Apa sih mau dokter itu? Jawab Vina kesal, tapi dia sekaligus khawatir dengan keadaan Andra di atas sana. Dengan segera Vina menuju ke rooftop bahkan meninggalkan Aziz dan Siska di belakang. Sesampainya di rooftop dia melihat Andra berdiri di tepi lantai tersebut, dia bahkan berdiri di pembatas pagar. Dokter Andra hentikan, apa yang kamu lakukan? Mau bunuh diri ha? Apa yang kamu hasilkan dari sikap kekanak-kanakanmu itu ha? Viral iya. Vina marah-marah di sana. Turun? Masalah apalagi cintanya ditolak? Dasar pengecut. Aku saja yang mencintainya diam-diam tidak pernah putus asa seperti dirimu. Kalau Anda mencintainya, bukan ini caranya, ini cara yang paling bodoh dan menjijikkan. Vina makin emosi dan masih memarahi Andra. Sementara Andra tersenyum dalam hati, demikian juga Vikram dan Aziz, sementara yang lain ikut tegang, karena tidak tahu apa-apa. Masih banyak wanita cantik di dunia ini, ikhlaskan dia dok, masa depan Anda masih panjang, lihat saja Dr. Vikram, kalian sama-sama ditolak tapi dia have fun saja. Kesal Vina. Andra menuruti perkataan Vina, Andra mendekati dokter smart itu, dia berjongkok di depan Vina. Vina mundur beberapa langkah, kaget dengan yang dilakukan Andra sekarang, tadi mau bunuh diri sekarang, malah jongkok di sana, seperti mau melamar cewek saja. Apa-apaan ini? Tanya Vina kaget dengan tingkah Andra. Lalu Vikram membawa buket mawar merah, sementara Aziz membawa boneka beruang, dan Andra mengeluarkan sebuah kotak beludru merah. Dokter Vina, patah hati ataupun ditolak, bukanlah akhir dari perjalanan hidupku, dan benar apa yang kamu katakan, di dunia ini masih banyak wanita cantik dan baik yang mau mencintaiku apa adanya. Ternyata selama ini aku salah, perasaanku terhadap Dr. Raisya ternyata hanyalah sebuah obsesi dan kekaguman. Ternyata hati ini sudah nyangkut pada seseorang yang smart, riang, cantik pastinya. Dr. Vina Meilitasari, maukah kamu menerima pria dengan banyak kekurangan ini, menyempurnakan ibadahku, menjadi ibu dari anak-anakku? Aku baru sadar, kalau ternyata aku mencintaimu dari dulu sampai sekarang. Ucap Andra, jantungnya berdetak kencang, takut akan ditolak. Vina melototkan matanya, tidak percaya dengan apa yang dia alami saat ini. Dia menoleh ke sekelilingnya, sudah banyak warga rumah sakit yang berada di sana. Terima, ucap para penonton. Vina menitikkan air matanya, ternyata cinta dan penantiannya selama ini berubah manis. Ini. Vina gugup mau mengatakan apa, lidahnya seakan kaku dan tidak bisa berkata apa-apa. Maaf, kalau tadi membuatmu khawatir, ini cara satu-satunya untuk bisa mendapatkan perhatianmu. Selama ini kamu tipe wanita yang kelihatannya cuek, tapi memang sangat lembut dan perhatian.
aku buta jika tidak peka dengan semua perhatian itu. Vina Meilita I love you. Ucap Andra lagi. Vina maju 2 langkah mendekati Andra yang berada di tengah. Dia masih berjongkok di tempatnya. Dokter Andra, berdirilah. Bagaimana kamu akan memasangkan cincin itu kalau terus berjongkok seperti itu? Ucap Vina malu-malu. Jadi kamu mau menikah denganku? Tanya Andra memastikan sekali lagi. Ucapan Vina. Vina mengangguk pelan, pipinya sudah memerah seperti kepiting rebus. Andra berdiri dan mengangkat tubuh Vina. Dia berputar sambil mengangkat Vina. Dokter Andra, teriak Vina. Ma, aku mau kawin, haha mama. Bahkan dia berteriak memanggil-manggil mamanya. Para penonton bersorak gembira. Mereka ikut berbahagia melihat kebahagiaan Dokter Andra dan Dokter Vina. Mereka sangat serasi. Vina cantik dan smart, sementara Andra tampan, dokter idola dan pintar. Andra memakaikan cincin itu di jari manis Vina. Ukurannya sangat pas. Terima kasih, sudah menerimaku. Besok aku akan membawamu ke kampung halamanku. Kita minta restu pada mamaku. Ucap Andra. Dia mengecup puncak kepala Vina yang tertutup jilbab segi 4 andalannya. Cie-cie yang baru jadian, berbunga-bunga, tadi saja ngambek tapi sangat khawatir loh dok. Sampai-sampai kami ditinggal, saking khawatirnya Dokter Vina kepada Dokter Andra. Ucap Siska menggoda Vina habis-habisan. Apaan sih Dokter Siska ini? Siapa juga yang khawatir? Sebel saja, zaman sekarang kok ya masih ada pria yang mau bunuh diri hanya karena ditolak. Jawab Vina ketus. Cie yang sebel, jadi cinta iya kan? Seperti Mita ya Dokter Aziz. Lirik Siska pada Aziz, tapi Aziz malah mengalihkan pandangannya ke Vikram. Tapi bener kan Beb? Goda Siska. Sontak semua tertawa dengan perkataan konyol dan jujur Siska. Andra membawa Vina turun, dengan membawa karangan bunga mawar itu, sementara boneka beruangnya diambil Siska, sebagai pajak jadian katanya. Ini bonekanya buat aku saja, sebagai pajak jadian kalian, siapa yang mau pacaran siapa juga yang repot. Sindir Siska. Hehehe. Terima kasih teman-teman, berkat usaha kalian semua akhirnya aku bisa mengungkapkan perasaanku padanya. Ucap Andra.